Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Biwasilati ruhul amin fi hadha zaman Syekhina Mursyidina Syekh Muhammad Abdul Wasifullah Maslul. Al-Qutub As-Samadani Al-Maghfirati wa Qadasal-Asrah. Summa alhamdulillah fadhala ba'da ibadihi bi'ulumil ilahiyah wa ta'arafa biha ilaihi bisyumusil ma'arifi wa anwaril irfaniyah wa ahbahu biha ilaihi mahabbatan fihi hatta la yara biha siwahu wa walahu biha ilaihi bima'unatihi wa bikaramatihi wilayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Syekhina Mursyidina Syekh Muhammad Abdul Wasifullah Maslul Al-Qutub As-Samadani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Mukarram yang sangat kita hormati, yang dimuliakan Allah, yang kita semuanya senantiasa berwasilah kepada beliau untuk segala hal, yang kita semuanya senantiasa menandai puluberan berkat Allah dari beliau Syekhina wa Mursyidina Sultan Awliya Bihar Zaman Syekh Muhammad Abdul Wasifullah Maslul Al-Qutub As-Samadani Al-Maghfirati wa anhu wa ardah wa qadasal-asrah Al-Mukarramin hadirin wal hadirat zakirin wal zakirat ikhwan akhwat tariqah qadiriyah nasyabadiyah manhaj sufi terkait para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan, khususnya Sayyidul Bait, Sayyidul Al-Fuqah, keluarga besar almarhum Bapak Haji Budi Setiawan, teriring doa khususnya untuk pemangku manaqib sekeluarga besar, umumnya untuk semua yang hadir, yang mendengar, yang menyimak dimanapun berada. Kita berwasilah kepada Syekh Musyid kita Pak Sabah, semoga dengan kemuliaan beliau Allah memberikan anugerah kepada kita semuanya, beri panjang umur, sehat walafiat, dan tambah soleh dan solehah. Segala urusan Allah permudah, segala hajat Allah ijabah, dijaga dari segala musibah dan fitnah, dijadikan orang-orang yang senantiasa sukses untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat, menjadi pribadi-pribadi magnet keberlimpahan rezeki untuk dirinya dan orang lain. Istiqomah mudawamah, muttaba'ah ila silsilah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Bapak Ibu yang mulia, yang saya hormati, dalam rangka khidmat ilmiah yang mana penting dalam hal ini kita bertarikot untuk mengkaji ilmu, karena kalau amalia tidak diketahui ilmunya, maka amaluhu la tuqbalu, maka amalnya
amal yang dilakukannya tidak akan diterima, ditolak. Maka termasuk dalam mengunjungi para sahabat ada seorang sosok ahli ilmu. Sedikit kita bikin ini dulu, bikin penegasan dulu bahwa di dalam bertarekat guru mursyid itu adalah dalil. Itu dulu ya, supaya tidak kemana-mana. Maksudnya gimana? Dalil di sini adalah petunjuk. Jadi apapun yang disampaikan dari Syekh Mursyid berupa ucapan, perintah, larangan, dan takdir, ya, contoh tapi tidak memerintahkan, itu adalah bagian dari sunnah beliau dan itu adalah dalil bagi kita. Tentang hal ini dicatat oleh para sahabat di halaman ke-74. Jadi di halaman 74 dicatat dan dalil para sahabat mengutip salam Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dimyati. Wa dalilu wal mursyid ila matlub inda dalil wal mursyid wal matlub huwa Allah Subhanahu wa taala. Singkat segitu beres. Ya. Kata para sahabat, dalil itu adalah petunjuk kepada apa yang dicari. Kata apa? Jadi gitu gampang. Wa inda dalil wal mursyid, yang dimaksud dalil di sini adalah seorang guru mursyid. Wal matlubu huwa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud al-matlub yang dicari di sini adalah Allah. Jadi singkatnya begini Pak Jody, siapa saja yang ingin kenal Allah, ingin sampai kepada Allah, mesti punya guru mursyid, mesti punya petunjuk. Karena kalau tidak terpetunjuk, kesannya tersesat. Ya. Sekarang saya ingin silaturahim ke tempat Bang Andi di asrama Pusat Al-Hanud Sriwijaya, KPAD Komplek Perumahan Angkatan Darat Pusat Al-Hanud. Kata Bang Andi, dari sini belok cari rumah sakit apa tuh? Dustira. Jangan atas, lewat ke bawah, ke terowongan atau underpass. Nanti depan belok kanan, cari Masjid An-Nur, lurus, itu petunjuk. Ya. Di dunia saja, kalau ingin sampai ke tujuan perlu petunjuk. Tuh di tangan Pak Pilot, handphone, nyupir kemana? Ke Jakarta. Cakap sama ke GPS jasa kekuburan. Ke Jakarta. Mau ke Jakarta pakai GPS. Nah, GPS itu adalah dalil petunjuk. Apalagi kita ingin sampai kepada Allah, maka tidak bisa orang ingin usul kepada Allah tidak ada petunjuk, tidak ada guru, tidak bisa. Maka kata Pak Anam, wala muda bisa ilmuillah, bisa tidak boleh tidak. Seorang yang ingin usul dan ingin marifat kepada Allah mesti dibimbing oleh guru mursyid. Gitu ya. Jadi saya bikin itu dulu, dibikin bingkai dulu maksudnya supaya paham bahwa kita, dalil bagi kita adalah guru mursyid. Nah selanjutnya di dalam martabat usul, baik Abah Anom dalam Miftahul Sudur, juga para sahabat dalam Fadhilul Syuhur, li talibi Ibnu Kufur, beliau menyampaikan martabat usul atau jenjang usul itu ada 3. 1 Islam, iman, ihsan.
Yang mana ketiga ini adalah trilogi di dalam beragama namanya. Disebut rukun agama. Islam, iman, ihsan, atau bahasa lain syariat, tariqat, hakikat. Ketiganya mesti beriringan berjalan, tidak boleh dikotomi. Tidak boleh salah satunya dipisahkan. Ketiganya mesti berjalan bersama. Ketika beribadah, maka itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita semuanya yang sedang terus belajar dan belajar untuk mendidik dirinya masing-masing, untuk mengenal dirinya masing-masing, itu perlu ilmu. Maka ilmunya itu adalah ilmu tasawuf. Tasawuf itu adalah substansi dari penegakan rukun ihsan. Syariat ilmunya fikih, ya. Tauhid atau syariat, tariqat, bab iman ilmunya atau bab ihsan ilmunya tasawuf. Berbicara ihsan itu tidak berbicara di luar Islam, di luar agama. Berbicara ihsan itu berbicara cara bagaimana kita di dalam taqarrub kepada Allah. Maka berbicara cara pasti berbicara thariqah. Karena thariqah itu cara. Mbah mobil make cara, mbah motor make cara, mbah piring make cara, mbah baju pakai cara ngubah hake komodo ngubah hake ya. Ubah cuci piring itu pakai cara, cuci mobil pakai cara. Kalau tidak tahu caranya bukannya bersih, malahan tambah kotor. Bahkan bukan hanya kotor, bisa menimbulkan masalah baru. Contoh, mobil yang mestinya digosok dengan busa yang halus, ini digosok dengan kawat yang untuk cuci piring. Ya Bu ya, ibu-ibu, halo. Yang suka cuci katel tahu? Yang pakai kawat itu ram besi ya. Yang suka ngagosok itu katel. Kira-kira Bang Andi, kalau saya kata Bang Andi, "Man, tolong cuci mobil saya bawanya kawat itu, kira-kira bagaimana?" Waduh, lebih baik gak jadi katanya. Daripada bersih kalau rusak mobil saya aja. Di sini perlu cara. Maka seseorang yang sudah sukses, sudah berhasil, ya, di dalam melaksanakan proses tazkiyah dan tasfiyah atau proses pensucian jiwa, proses pendidikan hawa nafsu, untuk saat ini orang tersebut disebut wali mursyid. Jadi tanpa bimbingan beliau nggak bisa, karena beliaulah sosok contoh atau role model yang sudah sukses di dalam ini ketemu alhamdulillah. Ini banyak taswir saya yang dulu di zaman Abah Anam saya nulisnya ini. Sekarang ketemu lagi, dibuka-buka lagi. Aduh, masya Allah. Ini satu sama lain saling berkaitan, Pak. Ini saya nulis di beberapa kitab. Satu, Tanwirul Qulub halaman 405. Ya, dan pesanan. Kemudian ini Miftahul Syukur halaman 20. Tanwirul Qulub halaman 404, 405. Jadi satu halaman, dua halaman. Ini juga sama. Nanti kita baca saja. Ya, jadi
sosok manusia yang sudah berhasil melakukan proses pensucian jiwa, yang mana seseorang tidak akan bisa sampai kepada zat Allah kalau dalam keadaan kotor, mustahil. Maka kata para sahabat, man wasola ila bisohbati man wasola. Man wasola illa bisohbati man wasola. Bareng man wasola illa bisohbati man wasola. Orang yang ingin usul kepada Allah, jadi tidak akan usul kepada Allah. Orang yang ingin usul mawasola, tidak akan usul seseorang manwasola yang ingin usul kepada Allah, illa kecuali ya, bisohbati manwasola, kecuali bersohbah bersama orang yang sudah usul. Ingat, sohbah itu 3 komponennya. 1 ijtimah, 2 istimah, 3 ittiba. Sohbah ada 2, sohbah sugro, sohbah kubro. Sohbah sugro ketemu secara fisik dengan guru agung ke pesantren Sinarasa, itu namanya sohbah sugro. Sohbah kubro manakiban, dimanapun manakiban dilaksanakan, sejatinya orang tersebut sedang melaksanakan sohbah. Makanya karena kita meyakini guru agung semuanya, ahli sila semuanya, bahkan malaikat dari tawasuli, seluruh leluhur kita ini tawasuli hadir ketika manakiban, maka tentu yang paling baik jaga etika, jaga adab ketika manakiban. Nah, tadi kembali kepada bahasa sosok manusia yang sudah berhasil mensucikan dirinya dari berbagai macam kotoran-kotoran noda dan dosa, maka untuk saat ini beliau adalah wali mursyid. Di sini saya mau otak-atik melalui teknologi. Ada 2 surat yang menyatakan beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ada di 2 surat. 1 ada di surat Al-A'la, surat ke-87 ayat ke-14. Qad aflaha man tazakka. Al-A'la. Qad aflaha man tazakka. Kalau dalam surat Asy-Syam surat ke-91 itu ayat ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Ya, jadi ada sedikit perbedaan. Jadi beruntung orang yang telah mensucikan dirinya. Dan kalimat yang dipakai oleh Mbak Anom adalah surat Asy-Syam surat ke-91 ayat ke-19. Ayat ke-9. Surat ke-91 ayat ke-9. Qad aflaha man zakkaha, dalam kitab Miftahul Sudur. Nah, terkait dengan tentang kesucian jiwa, ya, ada yang menghalanginya. Jadi ada lima hal yang menghalangi kesalahan seseorang. Dalam hal ini, soleh seorang itu ketika dirinya dalam proses upaya persucian jiwa. Jadi orang tidak kegiatan disampaikan halangan paling kelima. Ya. Waktu di Paridi kan sudah disampaikan ya. 1 istiqomah
Satu, istiqomah bil jahri, istiqomah di dalam bodohan. Jadi geus ngarasa bodoh teh bisa cukup, tidak ada upaya. Jadi hal itu bisa menghalangi proses perjalanan. Maka dalam menakiban diadakan khidmat ilmiah supaya membuka wawasan para pengamal. Yang kedua, al-hirsu ala dunia. Hirsu itu serakah terhadap dunia. Ya, wasyuh bil fadli ay bil mal. Syuh itu kalau dalam arti tata bahasa bukan hanya, kalau umumnya kan syuh itu kikir. Kikir itu ada tersedia di bakhil. Tapi kalau syuh itu double, perpaduan antara serakah dan bakhil. Itu syuh namanya dalam bahasa Arab. Kalau bakhil pelit, kikir, kopet, koret. Tapi kalau kalimatnya syuh itu perpaduan antara pelit dan serakah. Geus mah koret, serakah deui atau syuh namanya. Ada lemes. Pisan kata bahasa. Jadi yang ketiganya wasyuh ala wasyuh bil fadli ay bil mal. Pelit dan serakah dalam urusan dunia itu penghalang. Kemudian wariyah fil amal, beramal yang senantiasa dilihat oleh orang lain. Yang kelima, wal ijab berarti ujub atau sombong, merasa diri paling baik di dalam dia berbira'i itu pendapatnya. Jadi lamun cek main teh gitu orang lain tidak bisa. Padahal pendapatnya adalah baru asumsi. Asumsi belum tentu bisa dibenarkan secara keilmuan. Nah, seperti itu. Kembali ke tadi, sosok manusia yang sudah berhasil sukses dalam melakukan proses tazkiyah dan tasfiyah adalah dalam kitab-kitab literatur, kitab-kitab tasawuf disebut wali yang mursyidah. Di sini banyak. Di antaranya saya menuliskan beberapa kalimat. Ini sebagai tambahan saja ya Pak ya, bukan harus dihafal. Kata musannif dari Abah Anom dulu nih, kata Abah Anom. Kata Guru Agung Parsa Abah Anom dalam kitab Miftahus Sudur yang terjemah yang kuning itu di halaman ke-20 ada di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ahmad Sahibullah Fatajil Arifin fi kitabih sama kitab Miftahus Sudur fa'alam anna kullam man lam yattakhid lahu syaikhan yurshiduhu ila khuruj an hadis sifati fa huwa aslillahi wa li rasulih li'annahu la yahtadi li tariqatil ilaj walau takalafa la yanfa bi kulli syekh walau hafidhal al kitab. Ketahuilah sesungguhnya setiap manusia yang tidak mau mengambil atau tidak mau berguru kepada guru mursyid, yang mana guru mursyid ini memberikan petunjuk agar bisa keluar dari cengkraman sifat-sifat yang buruk, tabiat-tabiat hayawaniyah, tabiat-tabiat syai'ah, sifat-sifat yang buruk. Maka kalau tidak mau mengambil guru kepada syekh mursyid, maka fahuwa asid lillahi wali rasulihi, maka dia sudah berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Li'annahu la yahtadi li tariqatil ilaji, karena dia tidak akan mengetahui bagaimana cara untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit-penyakit di dalam dirinya. Nah di sini walau takalafa
walaupun dia seorang ahli riyadhah, la yanfa'u fi ghairi syekh wala hafiz al-kitab. Dia ahli riyadhah, dia ahli apa ya bahasanya, riyadhah kan kalau tukang dekul gitu. Ada bahasa lainnya enggak? Tirakatan bisa ya. Ahli tirakat, ahli riyadhah tanpa dibimbing oleh Syekh Mursyid tidak akan bermanfaat. Bahkan bahasa kalimatnya la yanfa'u bi ghairi syekh wala hafiz al kitabin, tidak akan memberikan manfaat walaupun dia sudah hafal 1000 kitab di otaknya. Saya mah dulu dari bangsa Abah ketika ngaji di JGC Jakarta Garden City tahun 2015, kata bangsa Abah, jangankan 1000 kitab, 1 juta kitab di sini tidak punya guru mursyid mah tidak akan bermanfaat mensucikan dirinya, karena kitab itu tidak bisa mensucikan. Yang bisa mensucikan adalah bimbingan dari guru mursyid. Karena ketika si murid mengamalkan bimbingannya, petunjuknya, guru itu membantu. Ingat, guru itu membantu. Jadi bukan hanya sebatas andal tenaga kita, tidak. Sekarang begini, kita dari maghrib sampai ke isya diberikan kemudahan, diberikan keringanan mengamalkan. Memang di situ tidak ada karomah guru. Di situ ada karomah guru. Karena seorang murid dia ada keinginan kuat mengamalkan amal yang gurunya karena dia sudah mendapatkan pancaran asrar dari gurunya. Jadi ketika sudah mendapat pancaran asrar gurunya, diberinya dia mudah mengamalkan. Nanti kaciri unggul. Jadi kurang teker dibantuan kok apa teh. Seperti begini logikanya, anak kecil sedang belajar jalan. Anak kecil cek orang Sunda disebutnya keur diajar lelengkah suku lelengkah suku ya kamu ya dulu neng ama ya lagi jalan kaki ya deglap debruk dulu ya bangun lagi deglap pada akhirnya orang tuanya melihat menatap kumaha di ais renders gitu. Sama orang-orang level kita ingin usul kepada Allah mustahil, makanya dibantu kita tuh. Kedikir, orang mau kedikir jadi nurutannya. Terus, orang mau kedikir jadi oke, nurutan. Mau ke kota, pulas ke kota mah kerasa pak. Itu artinya seperti anak kecil berjalan. Jalan gedebruk jatuh, tapi jangan lantas tidak ada usaha, bangun lagi. Hari ini hafalan maghribnya tidur pulas, besok harus bisa melek. Itu jangan tiap hataman maghribnya pulas. Jangan, tapi berjuang. Dan itu setiap murid saya menyampaikan, setiap murid dia sedang berjuang dengan medan juangnya masing-masing. Sok, urang eta aya nu rajin, ya, rajin dikirna kuat, dikirna khotaman, sadang kuat. Aya nu lutanana, ya, seperti dia bisa sholat amalian malam, sholat subuh, baik, gitu ya. Bisa sholat subuh kepapai, sholat isya, sholat zuhur, tersibuk kene digawe. Ya. Jadi kita orang-orang yang sedang berjuang dengan medan pertempuran masing-masing, maka fokuslah kepada diri kita masing-masing. Tekudu rarebo, gak usah kepo dengan pekerjaan orang. Sudah fokus saja diri kita, perbaikan diri kita. Nah, jadi enak nanti kalau perbaiki. Karena begini, filosofi ikan. Halo, ada
Osok goreng ikan kembung osok. Ikan kembung osok. Osok berarti. Hari ikan kembung aya nu montok aya nu kurunya. Jadi saya tanya, sekurus-kurusnya ikan apakah ada dagingnya? Ada. Segemuk-gemuknya ikan ada duitnya? Ada. Segitu gampang. Kita mah murid-murid yang sedang dan terus belajar. Artinya sehebat apapun kita, namanya murid pasti ada titik lemahnya. Gitu. Makanya nggak usah kita ngepoin orang lain, apalagi nunjuk-nunjuk orang. Wah, terbalik bapak ini nggak usah. Ya, nggak enak nanti. Ya. Jadi lebih baik kita muhasabah, tafakur ke dalam untuk terus perbaikan. Karena belajar tarekat itu Pak, bukan supaya lebih baik dari orang lain, bukan. Belajar tarekat itu untuk mendidik diri kita agar menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Di sini Pak Salah menyampaikan, mestinya di sini. Nih Pak dari sini kalimatnya. Wal ilmu ladzina yadullu ala dzalika huwa ilmu tasawuf wa ta'allamu hadzal ilmu fardu ainin syar'an illa yakhlu ahadun min aibin aw maradin kabiyun aw nafikan madmumin illa anbiya sallallahu alaihi wasallam. Kata bahasa bagi ilmu yang menunjukkan bagaimana caranya untuk mendidik jiwa, yaitu ilmu mendidik jiwa agar menjadi akhlaknya baik adalah ilmu tasawuf. Wa ta'allamul hadzal ilmu wa ta'allam hadzal ilmi fardu ainin syar'an, dan belajar ilmu tasawuf itu hukumnya wajib ain menurut hukum syara'. Karena apa? Manusia itu tidak terbebas dari aib dan cacat rohani dan sifat-sifat buruk kecuali para nabi. Ini sudah dijelaskan bahasa Arab, urang mah terlepas tina cacat-cacat, aib-aib, kekurangan, kelemahan. Makanya kita terus belajar berjuang. Bahkan begini, itu orang yang tidak mau belajar bagaimana? Kata bangsa Abah, man lam yatagagal fi ilmina hada mata musiran ala kabair wa huwa lam yas'ur. Ini yang mengutip kalam Imam Abu Hasan As-Sazili. Malam yatagalgal fi ilmina, barang siapa yang tidak mencicipi ilmu kami, maksudnya tidak mau belajar ilmu tasawuf, jadi maka hadal mata musiran alal kabair wa huwa la yastur, maka matinya orang itu membawa dosa besar tapi dia tidak merasa. Dia terus berdosa tapi dirinya tidak merasa. Jadi dia masih ada junub batinnya. Junub batin itu hati yang lupa kepada Allah. Yang mana oleh para sahabat di dalam halaman berapa? Halaman 37. Itu halamannya. Al-ghaflati wa huwa ra'sul sifati madmumati. Sifatil madmumatil muhlikatil liqalbi abdi. Sifat ghaflah ini adalah merupakan pemimpin. Ra'sul itu pemimpin. Segala sifat-sifat yang tercela yang merusak kolbu seorang hamba. Jadi pemimpin di antara sekian banyak sifat-sifat tercela itu ghaflah. Bahkan kalau mau disambungkan ke halaman 72, kalimatnya begini. Fa idza kana sa'irul ibadati ukhrawiyati minallahi wal la'ibin bi ghaflati qalbi fatardu ghaflati wajibun syar'an li'anna ghaflata minal baliyati abtalallahu biha ibadah qala
Syekh Ahmad Ibnu Abi Hawari rahimahullahu taala, mabtalallahu abdan bi syai'in asyaddu min ghaflati wa qaswah. Ada di halaman 72. Jika seluruh rangkaian ibadah keakhiratan seseorang hamba, ya, dalam hal ini hanya bernilai guyonan, sendaguro dan main-main, bighaflati qalbi, dikarenakan masih adanya hati yang lalai kepada Allah atau ghaflah. Fatardu ghaflati wajibun syar'an, maka membersihkan, mensucikan, mengosongkan sifat-sifat ghaflah dalam hati wajibun syar'an, hukumnya wajib menurut hukum syara'. Lianna ghaflata minal baliyati abtalallahu biha ibad. Sesungguhnya sifat ghaflah ini adalah bala yang Allah turunkan kepada hambanya. Berkata Syekh Ahmad Ibnu Hawari rahimahullah ta'ala, mabtalallahu abdan bi syai'in asaddu min ghaflati wa qaswah. Dan tidaklah Allah menurunkan suatu bala, suatu musibah yang paling dahsyat daripada hati ghaflah dan hati yang keras. Itu kata Pak Sahabat di halaman 72. Di dalam Tanwirul Qulub bahasanya begini. Ini dalil, Pak. Dalil bagi orang yang mengatakan ngapain kasih rasa, di sini cukup. Ini dalilnya saya ketemu. Kalau Bapak nyari kitabnya Tanwirul Qulub halaman 405. Kata Syekh Muhammad Amin Al-Quri bahasanya begini. Fayajibu alaman bolabat alaihi amrodu ayat lubu saykhon yakhrujuhu min kulli wartatin wa ilam yajid fi baladihi au iklimihi wajaba alaihi safiru ilaih. Wajib kepada setiap orang yang merasa dirinya ada penyakit untuk mencari seorang syekh mursyid. Agar apa? Mengeluarkan penyakit-penyakit batin tersebut, ya, penyakit-penyakit itu semua dikeluarkan. Jika ada di dalam negerinya, di kampungnya, di desanya, di kotanya, jika ada, datang berguru ke situ. Kalau ada, tapi au iklimihi wajaba alaihi safiru ilaihi. Kalau tidak ada guru seperti itu di kotamu, di negerimu, berjalanlah sampai ketemu guru seperti itu. Makanya kita jauh-jauh datang ke sini. Ini dalilnya, ada dalilnya. Jadi seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Amin mengatakan begitu. Kalau ada di negerimu, berguru ke situ agar penyakit-penyakit batinmu disembuhkan, dibuang, dikeluarkan. Tapi kalau tidak ada, berjalan sampai ketemu. Bahkan tua Syekh Abdul Qadir Masyafir Al-Fat ya tasma mini kalimat, berjalanlah kamu wahai pemuda. Di awal kan ya gulam, wahai pemuda, berjalanlah kamu walau sampai 1000 tahun untuk menerima satu kalimat mini dariku. Hebatnya, dengan satu kalimat dariku, dari Tuhan Syekh Abdul Qadir fi kulli zaman, dari Syekh Abdul Qadir fi hadzal zaman, seluruh penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, yakin insya Allah dengan istiqomah diamalkannya, setahap demi setahap seiring waktu pasti akan sembuh. Contohnya tadina kedul aya nama musan tadina goreng adat aya nama soleh musan tadina koret aya nama bara musan, gitu lumayan ya. Karena tidak ujung-ujung sekaligus semua tidak, satu persatu. Kos hiji kos. Nah, man perang aja nunutan orang teh. Ya. Kos, isuk ngopi.
Pokoknya mau iraha atau di posting ke mobil. Karena suka di Sumedangnya banyak. Tahu bungkus atau biasa nasi bungkeng. Suka tahu bungkeng sering bungkus. Tahu bungkus. Makanan cimindi ke batu. Bungkus belokan. Satu lagi ya, satu kalimat lagi ya. Satu kalimat lagi. Nah ini satu lagi. Waqala aidan faqad ajma'a ahlu tariqi ala wujubil ittikhadil insan saykhallahu yursiduhu ila zawal tilka sifatil lati tamna'uhu min dukhuli hadratillahi biqalbihi liyasiha khuduluhu wa khusuhu fi sairil ibadati min babil ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Nah, itu sudah saya jelaskan ya. Jadi wajib hukumnya, sehingga ketika kita sudah punya guru mursyid, sah hadir hati kita di hadapan Allah. Maka wajib hukumnya punya guru mursyid. Ini bagi para kiai tidak usah dijelaskan lah nanti ya, akan dibahas sama saya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang mulia saya hormati, kiranya cukup dalam rangka menambah wawasan. Sebelum tutup begini Pak, kenapa kok saya menekankan pembahasan tidak jauh-jauh membahas dengan dari guru mursyid dan zikir, karena memang guru mursyid ada dalil kan? Ketika guru mengatakan baik secara langsung, kalau langsung namanya dalil kitab basah, langsung lisan, itu nama dalil kitab basah. Kalau dalil kitab kering ya ini. Artinya dengan saya membaca ini, walaupun mungkin ada kesalahan di dalam membaca, karena saya bukan ahlinya, mohon maaf, tapi tidak mengurangi substansi. Tidak mau substansi, arahnya kemana, maknanya apa? Yang jelas kata para sahabat, belajar tasawuf itu, belajar zikir thariqat itu dalam rangka untuk mendidik dirinya sendiri dan agar mengenal alam yang samar, yang mana buahnya di sini 3. Wa samratuhu sakhwatul nufusi wa salamatus sudur wa husnul khuluq ma'akul lil makhlukin. Sakhwatul nufus, sakhwah itu mungkin bahasa, kalau bahasa kata dermawan, roman, tapi mungkinnya maksudnya adalah lapang jiwa. Jadi jiwanya lapang. Lapang itu ya luas, ya bersih. Tujuannya ke sana. Wassalamatu sudur, ketenangan batin. Ujungnya, puncaknya, wa husnul khuluq ma'akuli makhlukin. Bagus akhlaknya kepada sesama makhluk Allah. Demikian Bapak Ibu yang mulia yang saya hormati, semoga berguna dan manfaat. Mohon maaf lahir batin, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allah